Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Dua Pakaian Indah. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Roma pasal 13 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kabar gembira dari surga. Anda tidak perlu memperbaiki diri, asal mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pakaian indah Anda, maka Anda akan berkenan kepada Tuhan. Zaman terus maju, standar kehidupan meningkat. Dalam hidup dunia materialistis ini, manusia juga lebih mementingkan pakaian. Perancang pakaian terus mengeluarkan karya yang baru untuk memuaskan selera manusia. Bagi manusia, pakaian adalah penutup dan pembungkus tubuh yang sangat penting. Tidak saja demikian, pakaian juga menyatakan watak dan sikap seseorang. Jika mengenakan pakaian yang berbeda, akan mencerminkan ciri khas yang berbeda pula. Sebab itu, berada dalam keadaan yang berbeda atau menjumpai orang yang berbeda perlu mengenakan pakaian yang sesuai. Terhadap perkara pakaian, Alkitab memiliki pandangan yang lebih dalam. Alkitab sering memakai pakaian untuk melambangkan perbuatan dan kebajikan manusia. Kecantikan seseorang tidak tergantung pada benda materi di luar yang dipakainya, melainkan tergantung pada kebajikan insaninya yang tertampil pada perilaku dan sikapnya ketika menangani urusan. Meskipun orang bisa menutupi diri dengan pakaian yang indah dan mahal, bisa memiliki sikap yang anggun, tetapi tidak bisa menutupi kenajisan dan ketidakadilan yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam alam semesta, hanya Allah yang adil dan benar. Semua manusia tidak adil, tidak lurus, sering berbuat salah. Tidak ada satu hal pun yang dapat dibanggakan. Di dalam hal berhubungan dengan orang, terhadap orang tua, kakak, adik, atasan, teman sejawat, pasangan hidup, atau sanak famili, guru, atau teman sekolah, kita sering tidak tepat. Kalau kita memandang diri kita sendiri dengan teliti, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang tidak bersih. Semua kesalahan kita seperti kain kotor, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Apalagi terhadap Allah, kita sama seperti orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian yang indah untuk menutupi diri, yang membuat kita diperkenan di hadapan Allah. Alkitab mengatakan bahwa manusia bisa mendapatkan dua macam pakaian, yang membuat manusia di hadapan Allah memiliki dandanan yang pantas. Mazmur pasal 45 membicarakan seorang permaisuri yang memiliki dua macam pakaian. Yang pertama, pakaian indah yang dipintal dengan benang emas. Dan yang kedua adalah pakaian indah yang bersulam warna-warni. Dua potong pakaian ini mengacu kepada Tuhan Yesus menjadi penutup dan keindahan dari orang yang percaya kepadanya. Di bawah kolong langit, hanya Dia, Allah Sang Benar, yang menjadi manusia. Bahkan Dia yang benar ini mati bagi kita yang tidak benar. Dia merampungkan penebusan agar melalui percaya dan menerima Dia, kita bisa menerima Dia sebagai penutup kita, sehingga kita diperkenan di hadapan Allah. Inilah pakaian indah yang pertama. Tidak hanya demikian, Tuhan Yesus masih akan masuk ke dalam kita, menjadi hayat dan suplai hayat kita, setiap hari mengubah kita dengan dirinya sebagai unsur tersulam, terajut ke dalam kita, supaya kita memperhidupkan diri Allah sendiri sebagai keindahan kita. Inilah pakaian yang kedua. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, inilah kabar baik yang turun dari surga. Tak perlu berusaha menghiasi diri sendiri,
memperbaiki diri sendiri, cukup mengenakan Tuhan Yesus Kristus menjadi pakaian indah Anda. Maka sekarang, bukalah hati Anda dari lubuk batin Anda yang terdalam. Kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, ampunilah aku. Cucilah segala ketidakadilan dan dosaku. Tuhan, aku perlu Engkau menjadi penutupku. Aku menerima Engkau masuk ke dalamku, menjadi keindahanku, menjadi pakaianku. Demikian, Anda akan mendapatkan pakaian pertama yang disediakan oleh Allah. Di hadapan Allah tidak lagi telanjang. Tidak saja demikian, Anda masih perlu setiap hari melalui mengekspresikan keindahan Allah, membuat pakaian ini lebih indah dan menghasilkan pakaian yang kedua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 114777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.